Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-14 kali ini membahas tentang barisan divergen. Tentu pembahasan barisan divergen tidak akan terlepas dari pembahasan tentang barisan konvergen. Nah, diingatkan kembali bahwa barisan konvergen itu adalah barisan yang memiliki limit. Kemudian jika barisan konvergen maka barisannya terbatas. Dan jika barisan kausi merupakan barisan konvergen. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini membahas tentang barisan divergen, definisi, konsep, dan pembahasan soal lanjutan dari materi sebelumnya dan contoh-contoh yang lainnya. Materi di pertemuan kali ini bahwa apa yang disebut dengan barisan divergen. Tentu ada barisan konvergen dan ada barisan divergen. Kalau kita amati bahwa barisan divergen itu merupakan inverse-nya dari barisan konvergen. Nah, yang perlu dipahami bahwa di barisan divergen itu ingat aja ke bentuk apa itu sebuah barisan divergen. Nah, diberikan barisan bilangan real ya. Jika xn sebuah barisan dikatakan mendekati plus tak hingga dan ditulis limit xn sama dengan plus tak hingga, jika untuk setiap alfa anggota real terdapat k alfa anggota n, sedemikian hingga jika n-nya lebih besar dari k alfa, maka xn akan lebih besar dari a. Nah, di sini pada definisi limit, ini kan definisi limit tak hingga ya. Jadi jika n-nya tak hingga, maka nilainya tak hingga. Karena di barisan divergen itu konteksnya n-nya mendekati tak hingga dengan hasilnya tak hingga. Ini divergen. Tapi kalau n-nya mendekati tak hingga dan ada nilainya, itu yang disebut dengan konvergen. Jadi konvergen itu mempunyai nilai limit di tak hingga. Ya. Jadi memiliki limit di tak hingga. Ya, tetapi kalau yang divergen itu tidak memiliki limit di tak hingga ataupun limit tak hingga di tak hingga, sehingga di sini kita simbolkan dekat ke plus tak hingga itu kita misalkan di sininya alfa, maka xn-nya lebih besar dari alfa. Jadi barisan ini lebih besar dari alfa. Kalau xn-nya mendekati negatif tak hingga, ditulis limit xn-nya negatif tak hingga untuk setiap ya beta, kita misalkan beta untuk yang negatif tak hingga, ada k delta beta anggota n sedemikian hingga n yang lebih besar dari k beta, maka xn kurang dari beta. Jadi bisa di ini ya, kita misalkan kalau positif itu lebih besar dari alfa dan negatif itu kita simbolkan kurang dari beta. Ini adalah sebuah definisi dari barisan divergen. Xn adalah divergen proper ya, ataupun divergen tepat atau tegas jika memiliki limit xn yang positif plus tak hingga atau limit xn-nya negatif tak hingga. Namun untuk membuktikan itu bukan begini ya, bukan misalkan buktikan bahwa sebuah barisan x limit n sama dengan divergen. Saudara misalkan ngambil limit n sama dengan tak hingga. Nah, itu belum jadi bukti, tapi itu hanya sampai menunjukkan. Tapi kalau bukti itu harus ditunjukkan bahwa benar tidak ini. Ya, jika untuk setiap alfa anggota real terdapat k alfa, sedemikian hingga jika n-nya lebih besar dari ka, maka xn lebih besar dari a. Jadi kita harus mencari k alfa-nya karena terdapat k alfa-nya yang dicari. Nih, contohnya gini. Limit n sama dengan plus tak hingga. Jika alfa anggota R, buktikan bahwa K alfa adalah bilangan asli dengan K alfa lebih besar dari K alfa. Ya, jadi ini jawaban soal. Jawabannya itu bisa dengan pendekatan barisan teorema Archimedes. Mengatakan bahwa untuk setiap X anggota real, ya, jadi di teorema Archimedes mengatakan bahwa untuk setiap X anggota real ada ya n anggota bilangan asli sedemikian sehingga x-nya kurang dari n atau n-nya lebih besar dari x.
Nah, karena N itu kan lebih besar dari X karena N itu adalah tidak terbatas. Nah, kemudian untuk N kuadrat, nah ini untuk N kuadrat berarti ada Ka alfa lebih besar dari alfa jika N lebih besar dari Ka alfa sehingga diperoleh N kuadrat lebih besar dari N lebih besar dari alfa. Ini kan N lebih besar dari alfa itu merupakan pembuktian dari limit N. N sama dengan tak hingga, ini adalah N. Tapi karena N kuadrat lebih besar sama dengan N, maka ini memenuhi syarat. N kuadrat pun akan lebih besar dari alfa. Ya. Kemudian jika C-nya lebih besar 1, maka limit C pangkat N sama dengan plus hingga. C-nya itu 1 plus B. Jadi 1 plus B pangkat N, itu akan hasilnya juga hingga. Ya. Di mana B-nya positif, jika alfa anggota real, K alfa adalah bilangan asli dengan K alfa lebih besar dari alfa per beta. Dari A per B, jika N lebih besar dari K alfa, dari ketamasan Bernoulli, maka diperoleh ini. C pangkat N sama dengan 1 plus B pangkat N akan lebih besar. Ini adalah kesamaan Bernoulli, akan lebih besar dari 1 tambah N beta, lebih besar dari 1 tambah alfa akan lebih besar dari A. Karena lebih besar dari A, maka limit C pangkat N itu dipergen. Jadi konteks untuk mengingat atau membuktikan bahwa barisan ini divergen itu dengan ini aja yang pertama. Ya, limit N itu sama dengan tak hingga apa buktinya N-nya lebih besar dari alfa. Ya, jadi ada K alfa lebih besar dari alfa. Ya. Nah, jadi atau begini. Ya, kita akan perjelas kembali ya. Nah, sebagai buktinya bahwa kan di definisi itu ada KN ya. Ada ini ya di buktinya, nah ini. Iya. Nah, untuk sebuah ini kan ADB aja, ADB. Ya. Jadi setiap alfa anggota R ada K alfa. Ya, ini kan definisinya. Ya, diketahuinya apa? Ini aja yang diketahui. Diketahuinya ini. Diketahui N lebih besar dari K alfa. Ya. Dan K alfa dan K alfanya lebih besar dari ini. Langsung saja. Ya, jadi nah ini. Jadi diketahui N yang lebih besar dari K alfa lebih besar alfa. Sehingga diperoleh N lebih besar dari alfa. Lebih besar dari alfa. Ini adalah nah, untuk pembuktiannya seperti itu cukup ya. Itu pembuktiannya. Selanjutnya di definisi yang lainnya bahwa sebuah barisan bilangan real monoton adalah divergen jika dan jika barisannya tidak terbatas. Jadi sebuah barisan bilangan real yang monoton tapi divergen jika barisannya tak terbatas. Jadi jika Xn barisan naik tak terbatas, maka limit Xn-nya adalah tak hingga plus tak hingga, maka itu disebut dengan barisan monoton yang tak terbatas atau barisan monoton yang divergen. Jadi barisan monoton, baik monoton naik ataupun turun, tapi tidak terbatas, itu yang disebut dengan barisan divergen juga. Ya, jadi di barisan monoton pun ada barisan monoton yang divergen. Ya, apabila limitnya tak hingga. Ya, kalau turun berarti mendekati negatif tak hingga.
Ya, ini akan dibuktikan. Nah, karena xn adalah barisan naik, maka xn misalkan xn adalah barisan naik. Ya, jika xn terbatas, maka xn konvergen. Jika xn tidak terbatas, maka untuk sebarang alfa anggota real terdapat n alfa anggota n, sehingga alfa kurang dari xn. Ini alfa kurang dari xn itu merupakan sifat dari Archimedes. Alfa kurang dari xn naik, ya, diperoleh juga alfa kurang dari xn. Untuk semua n lebih besar dari n alfa. Karena alfa sebarang, maka diperoleh limit xn sama dengan plus hingga. Jadi ini adalah kita minta misalkan terbatasnya di ini ya, jika xn tidak terbatas, maka untuk sebarang alfa anggota terdapat n alfa sehingga ini. Ini adalah bentuk dari xn yang tidak terbatas, xn lebih besar dari a. Ya, jadi diperoleh alfanya kurang dari xn. Untuk semua n lebih besar dari n alfa. Sehingga ini kalau alfa kurang dari xn ekivalen dengan xn lebih besar dari alfa. Oh, berarti limitnya hingga positif. Sekarang untuk B sama juga. Ya, tapi di sini beta, ya, kita ngambil beta sebagai latihan beta, bahwa betanya adalah kurang dari xn, ya. Betanya adalah kurang dari xn. Seperti yang tadi sudah diinikan, ya. Nah, ini ya. Jadi betanya berarti lebih besar dari xn, atau xn kurang dari beta. Nah, jadi di sini tinggal diingat aja, kalau xn lebih besar dari alfa, maka kalau turun itu xn-nya kurang dari beta. Nah, selanjutnya ada teorema bahwa jika xn dan yn keduanya merupakan barisan bilangan real dengan xn kurang dari yn untuk setiap n anggota n, jika limitnya, kalau limit xn-nya plus hingga, maka limit yn-nya juga plus hingga. Jika limit yn-nya negatif hingga, maka limit xn-nya sama dengan negatif hingga. Ini pembuktiannya, kalau xn-nya plus hingga, dan jika diberikan alfa, maka terdapat k alfa anggota n yang seperti tadi dibuktikan. Sehingga jika n-nya lebih besar dari k alfa, maka alfa kurang dari xn. Nah, karena diketahui xn kurang dari yn, itu siapa n anggota n, maka alfa kurang dari n. Ya, jadi ini kalau dijelaskan kembali, ya. Kalau dijelaskan kembali, ini xn kan kurang dari yn, sedangkan tadi alfa kurang dari yn. Berarti kan di sini alfa kurang dari ini ke sini. Alfa kan kurang dari xn kurang dari yn. Berarti alfa juga ini berlaku juga, ya. Berlaku juga, ya. Alfa kurang dari yn, ya. Kalau alfa kurang dari yn berarti ekivalen dengan yn lebih besar dari alfa. Ya, ini kalau mau nulis juga boleh. Ya, yn lebih besar dari alfa. Tandanya apa? Berarti tandanya dia punya limit plus hingga. Setiap n lebih besar dari k alfa. Sebarang alfa. Karena alfa sebarang, maka limit dari xn tadi, yn tadi adalah plus hingga. Hal yang sama untuk yang pembuktian, jika limit yn minta hingga, maka limit xn-nya juga minta hingga. Tinggal diganti tanda saja ini, bahwa xn-nya akan kurang dari beta, ataupun beta lebih besar.
Selanjutnya di teorema 364 ya, sama ini bahwa jika kondisi xn-nya kurang dari sama dengan yn untuk setiap n anggota n berdasarkan teorema 364 dan jika limit yn positif itu tidak berarti bahwa limit xn-nya juga positif. Ya, sehingga ada perbedaan kalau xn-nya plus tahingga maka yn plus tahingga. Tapi kalau yn-nya, nah jika xn yn-nya untuk setiap n dari teorema ini, jika yn-nya plus tahingga itu belum tentu limit xn-nya juga plus tahingga. Jadi ada kehati-hatian di sini ya. Nah ini yang perlu ada tanda ditandai. Tandai merah saja. Jadi kalau xn tahingga maka yn tahingga itu sudah dibuktikan. Tapi kalau yn-nya tahingga, xn belum tentu. Itu tidak berarti bahwa limit xn plus tahingga. Demikian pula jika alfa dan jika limit xn-nya ya. Jika a dan jika limit xn-nya negatif tahingga itu tidak berarti bahwa yn-nya juga negatif tahingga. Jadi dengan menggunakan teorema 364 untuk menunjukkan bahwa barisan mendekati plus tahingga, kita harus menunjukkan bahwa barisan yang lebih besar masing-masing atau kurang dari atau sama dengan ketentuan yang sesuai dari barisan yang mendekati tahingga. Jadi kalau xn-nya tahingga maka ini akan tahingga, tapi kalau ininya yn-nya tahingga itu belum tentu tahingga juga. Nah, kemudian di teorema 365 jika xn dan yn ya diberikan sebuah barisan xn dan yn menjadi dua barisan bilangan real positif dan digunakan L anggota L, L-nya positif. Jika memiliki limit xn dan yn-nya sama dengan L, maka limit xn tahingga jika dan jika limit yn-nya tahingga. Jadi jika ada limit rasional ya xn per yn, yn-nya tidak 0, limit xn per yn-nya sama dengan tahingga, limit xn per yn-nya sama dengan L, jika xn-nya tahingga maka yn-nya juga tahingga. Ini buktinya. Jika xn per yn sama dengan L, terdapat K, ini adalah sebuah sudah dibuktikan bahwa perbandingan dari xn per yn itu lebih besar setengah L kurang dari 3/2 L. Untuk setiap n lebih besar dari K. Oleh karena itu diperoleh setengah L dikali yn kurang dari xn kurang dari 3/2 L. Jadi barisan itu antara barisan xn itu akan lebih besar setengah L yn akan kurang dari 3/2 L. Jadi itu materi di barisan divergen. Jadi intinya bahwa di barisan divergen itu ingat bahwa mempunyai limitnya adalah limit tahingga, dan cara membuktikannya kita misalkan alfa untuk lebih besar dari atau alfa untuk kurang dari xn dan beta untuk lebih besar dari xn atau xn kurang dari beta untuk limit barisan di negatif tahingga. Ya, jadi diulangi lagi, ini adalah materinya. Ini diulang lagi. Selanjutnya ini contoh pembuktian. Nah, selanjutnya akan dibahas beberapa soal yang sebelumnya sudah dibahas, yaitu tentang ini ya. Nah, yang bukti yang kemarin ya. Iya. Jadi sebelumnya kan tentang membuktikan ya jika xn satu barisan dan ada barisan baru kita tulis yn, xn tambah xn plus 1, jika xn konvergen tunjukkan apakah yn konvergen dan buktikan. Kemarin baru sampai bukti menunjukkan ya bahwa yn pun adalah konvergen ke 2x ya.
konvergen. Nah, sekarang akan dibuktikan YN konvergen. Berdasarkan definisi barisan konvergen untuk setiap epsilon positif ada H epsilon 1 anggota N sehingga untuk setiap N lebih besar dari H epsilon 1, karena kita ambil dua epsilon ya, epsilon 1 sehingga Xn minus X kurang dari epsilon per 2. Bagaimana untuk yang Xn plus 1? Kita ambil juga untuk setiap epsilon positif ada H epsilon, ya, H epsilon 2 kita katakan bahwa sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar dari H epsilon 2, Xn plus 1 minus X kurang dari epsilon per 2. Sehingga kita akan buktikan untuk setiap epsilon positif ada H epsilon, ya, pilih ya untuk setiap epsilon positif di mana epsilonnya sama dengan epsilon yang akan kita pilih merupakan minimum dari epsilon 1 dan epsilon 2 yang lebih kecilnya dari ini. Kita ngambil epsilon yang minimum dari epsilon 1 dan epsilon 2. Demikian sehingga ya untuk setiap epsilon di mana epsilonnya ini ada H epsilon anggota N sehingga untuk setiap M lebih besar H epsilon akan ditunjukkan bahwa YN minus 2X itu kurang dari epsilon. YN kurangi 2X, YN-nya YN itu konvergen ke 2X ya, YN sama YN konvergen ke 2X ya di sini. Ya. YN konvergen ke 2X, YN itu apa? YN itu adalah XN ditambah XN plus 1 min 2X. Ini ekivalen dengan ya, XN minus X ya. Ditambah dengan ini sama ya, ini ekivalen ya. XN plus XN jadi XN minus X ditambah XN min X. Nah. Dari ketamaan ini dari ketasamaan segitiga akan kurang dari sama dengan mutlak dari masing-masing ini ya. Ya, ini di bawah aja. Plus satu ya, jadi ini juga akan kurang dari epsilon per 2 plus epsilon per 2 itu sama dengan epsilon. Ya, jadi bahwa ini hasilnya diperoleh itu kurang dari epsilon. Karena YN konvergen ini adalah terbukti. Jadi untuk menunjukkan bahwa barisan YN itu konvergen ya kita cari H epsilonnya ya, di mana ada H epsilonnya itu dari H epsilon 1 dan H epsilon 2, di mana kita ambil minimum dari epsilonnya itu kita ambil minimum ya, jadi epsilon 1 dan epsilon 2. Selanjutnya ya ini coba supaya dilihat-lihat ya bagaimana cara membuktikannya, lanjutan dari yang sebelumnya.
Ada epsilon positif. Selanjutnya akan jika misalkan ada soal, tunjukkan apakah barisannya n seper n plus 1 ditambah seper n plus 2 seper n plus 3 sampai dengan 1/2n barisan konvergen atau barisan divergen. Nah, karena ini input menunjukkan, kita akan ini aja ya, bahwa yn1 ini akan kurang dari, kita akan periksa kekonvergenan itu dari suatu barisan yang terbatas ya. Jika suatu barisan konvergen maka barisan terbatas. Jadi kita akan periksa barisan ini terbatas atau tidak. Nah, ini tentu akan jadi akan kurang dari ya n plus 1. Kita akan modifikasi aja, manipulasi aljabar sampai n plus n ya. Jadi n plus 1, n plus 1, n plus 1 ya, di sini juga 2n itu jadi n plus 1. Akan kurang dari n plus 1. Ini akan sama dengan apa? Ini akan sama dengan n kali. N kali ini. N kali ini. Akan sama dengan n per n plus 1 ya. Atau langsung saja ini. Nah, ini. N per n plus 1 itu akan kurang dari 1. Sehingga karena barisan tersebut terbatas ya, atau ya di sini atau limit dari yn ya, kita nyatakan ini limit dari yn-nya sama dengan 1 sehingga ya, yn konvergen. yn barisan konvergen. Ya. Selanjutnya akan materi yang sekarang yaitu tentang ini tentang divergen ya, akan menunjukkan bahwa apakah n per 2 plus n kuadrat plus 2 per n satu merupakan barisan konvergen atau divergen. Yang pertama kita akan periksa dulu. Ya, kita akan periksa dulu. Kita akan periksa. Ya. Nah, atau kita misahkan dulu boleh ya. Ya, misalkan ini adalah barisan. Di sini itu suatu barisan. Kita misalkan dulu. Ini adalah barisan. Kita akan sederhanakan ini jadi n. Dibagi dengan n semuanya. Ini adalah 2 per n. Bagi n kuadrat maksudnya. Ini jadi 1 per n. 1 per n. Dan ini adalah 1 per n kuadrat.
Nah, ini kan sama dengan tahingga ya. Jadi ini adalah mendekati tahingga, ya, mendekati tahingga. Ya, jadi ini ya, kita misalkan limitnya, ya, limit dari ini adalah sama dengan tahingga. Karena limit xn tahingga, karena limit xn ya, karena limit xn karena limit xn tahingga, sehingga xn barisan diperkirakan. Ya. Selanjutnya ini menunjukkan ya, jadi sehingga xn barisan divergen ya akan dibuktikan sekarang, ya akan dibuktikan ADB ya akan dibuktikan bahwa barisan divergen, barisan divergen. Yang pertama berarti jika ya ada barisan konvergen, jika barisan konvergen, maka barisannya barisan terbatas. Kontraposisinya, jika barisan tidak terbatas, jika barisan tidak terbatas, maka barisan tidak konvergen. Jadi kita akan periksa dengan ini. Nah, ini aja pengingat aja ini, kalau ini pengingat saja. Ya, warna. Jadi akan dibuktikan dengan kontradiksi. Kita misalkan xn barisan terbatas ya, xn barisan terbatas, berarti ada ya, berarti ada M positif sedemikian sehingga kalau barisannya terbatas itu ada M positif sedemikian sehingga xn-nya jadi xn kurang dari sama dengan M ya, kurang dari sama dengan M ya. Jadi ada M kurang dari sama dengan M, ini adalah barisan terbatas. Kontradiksi. Untuk xn-nya tadi kita mulai dari sini. Kita mulai xn-nya kan sama dengan dari ini ya. Kopikan saja ini. xn-nya sama dengan ini. Itu tadi kan
ini akan kurang dari ya, ini akan kurang dari untuk ini ya. Jadi n kuadrat tambah itu akan lebih besar, maka nah ini akan kurang dari ini ya. Ini akan kurang dari karena dia akan terbatas di sini, maka x kuadrat ini akan kurang dari n kuadrat plus 2 itu kurang ya, bisa ini kurang dari 3 aja. Nanti kita akan ini kurang dari n ya. Nah, itu untuk setiap n-nya lebih besar dari 2 ya. Jadi n kuadrat plus 2 kurang dari n. Nah, di sini akan kurang dari n kuadrat per n. Ini ya. Jadi ini juga akan kurang dari ini kan n kuadrat plus n per n plus 1, iya akan kurang dari n kuadrat tambah n per n. Ataupun ini akan sama dengan n